kepemimpinan pendidikan. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu Fahruddin, menyatakan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dalam proses mempengaruhi, mengkoordinir orang-orang lain yang ada hubungannya dengan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan, pengajaran agar kegiatan yang dijalankan dapat berlangsung dengan lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan atau pengajaran. Yang kedua oleh organisasi yaitu Association of Supervision and Curriculum Development, menyatakan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah tindakan atau tingkah laku di antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang menyebabkan mereka bergerak ke arah tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang menambahkan penerimaan bersama bagi mereka. Yang ketiga yaitu Nawawi, mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala pendidikan adalah proses menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di dalam organisasi atau lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan maksud dari kepemimpinan pendidikan yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengkoordinir, menggerakkan, memberi motivasi dan mengarahkan orang-orang dalam lembaga pendidikan agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu subbab B, tipe dan gaya kepemimpinan. Ada beberapa tipe dan gaya kepemimpinan. Di sini yang pertama akan membahas tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe autokrasi. Yang pertama yaitu tipe autokrasi. Autokrasi berasal dari bahasa dua kata, yaitu auto yang artinya sendiri dan kratos yang artinya pemerintahan. Secara bahasa, autokrasi dipahami sebagai perintah, pemaksaan kehendak dari atasan atau bawahan. Dengan kata lain, autokrasi disebut pemimpin yang otoriter, yakni kepemimpinan yang melaksanakan kehendaknya sendiri agar dituruti dan ditaati oleh bawahan. Pemimpin biasanya mementingkan pelaksanaan pekerjaan dan terus memantau bawahan dalam bekerja. Sanksi dan hukuman sudah menanti bagi bawahan. Ketika bawahan melanggar, akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berlaku. Pemimpin autokrasi sangat ketat dalam menjalankan peraturan, dalam menjalankan kedisiplinan dan terus memantau sejauh mana ketertiban tersebut dilaksanakan. Pemimpin otoriter dalam menjalankan pendidikan biasanya menggunakan taring kekuasaan. Dalam memimpin rapat misalnya, mereka ada usul dari bawahan atau dari anggota yang lain yang tidak sesuai dengan tata tertib, maka ditolak mentah-mentah. Atau tidak sesuai dengan topik rapat ditolak mentah-mentah, dan rapatnya biasanya cepat selesai dan seluruh anggota yang ikut rapat itu hanya mengiyakan usul pimpinan rapat, jadi lebih otoriter kepada pemimpin rapat. Begitu juga dengan siswa yang melanggar akan mendapatkan hukuman, yaitu hukuman dengan cara kekerasan, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Biasanya menggunakan metode reward dan punishment. Reward yaitu penghargaan dan punishment yaitu hukuman. Sifatnya kaku, hanya persoalan menghukum dan memberikan hadiah saja. Yang selanjutnya yaitu tipe laissez-faire. Laissez-faire yaitu kebaikan dari autokrasi. Pemimpin gaya laissez-faire memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Pemimpin memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pengikutnya, dalam hal ini menentukan aktivitas mereka. Jadi kalau dalam tipe laissez-faire ini, kepemimpinan atau pemimpin itu memberikan kebebasan kepada anggotanya dalam melakukan aktivitas mereka. Pemimpin tidak berusaha membuat aturan disiplin yang ketat karena menganggap sesuatu yang melanggar demokrasi. Jadi aturan yang ketat tidak ada karena aturan yang ketat menimbulkan pelanggaran demokrasi dan akan hanya menimbulkan kericuan dan pertentangan yang berkepanjangan. Bawahan yang tidak menjalankan tugas sebagaimananya hanya ditegur, kalau masih melanggar dibiarkan saja. Yang selanjutnya yaitu tipe demokrasi. Muhtar Effendi mengatakan bahwa tipe kepemimpinan demokrasi adalah kepemimpinan atas dasar musyawarah.
selalu menghargai pendapat orang lain sekalipun dari bawahannya. Sementara Kartono mengatakan bahwa kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokrasi menghargai setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti dari bawahannya. Dari kedua tokoh di atas tersebut disimpulkan bahwa tipe demokrasi adalah tipe yang menghargai pendapat meskipun itu dari bawahannya. Bawahannya juga dibimbing agar efisien dalam menjalankan kepemimpinan atau dalam menjalankan organisasi lembaga pendidikan, dan sangat menjunjung yaitu musyawarah untuk melakukan arah kebijakan atau di arah kebijakan atau suatu kebijakan tertentu. Dalam tipe demokrasi ini, kepala sekolah memiliki hubungan yang harmonis dengan bawahan, yaitu akrab dan lain sebagainya, karena semuanya ikut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu tipe pseudo-demokrasi. Kepemimpinan pseudo-demokrasi adalah pemimpin yang hanya memperhatikan sikapnya saja yang demokratis, tetapi di balik kata-katanya yang penuh tanggung jawab memiliki siasat yang sebenarnya merupakan tindakan yang absolut, dan dia selalu memanipulasi pendapatnya sendiri seolah-olah pendapat semua anggota kelompok. Jadi kepemimpinan psikodemokratis adalah kepemimpinan semu, dibayangi oleh perkataan yang seolah-olah demokratis padahal di dalam tindakannya kelihatannya otoriter. Jadi pseudo-demokrasi yaitu kepemimpinan yang hanya melihatkan sikapnya saja yang demokratis, tetapi di belakangnya mereka sebenarnya memiliki sifat yang otoriter. Selanjutnya yaitu tipe situasional. Teori situasional adalah teori kepemimpinan dikembangkan oleh Paul Hessrey dan Ken Bessent. Selanjutnya adalah tipe kepemimpinan situasional. Teori situasional adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Paul Hessrey dan Ken Blanchett. Kepemimpinan situasional yang memfokuskan pada para pengikut. Kepemimpinan situasional harus banyak fleksibilitas dalam memimpin untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam situasi. Jadi kepemimpinan situasional itu berorientasi kepada berbagai macam situasi untuk menyesuaikan diri dan harus banyak fleksibilitas. Kepemimpinan ini bersifat multidimensi, karena itu kepemimpinan ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama yaitu pemimpin, kedua pengikut, dan ketiga situasi. Kondisi dan situasi lingkup dianggap elemen penting dalam kepemimpinan situasional. Selanjutnya ada beberapa gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan partisipasi. Gaya kepemimpinan ini cocok diaplikasikan pada karyawan yang tidak berani memikul tanggung jawab, yang memiliki perilaku tugasnya di atas rata-rata dan perilaku hubungannya di bawah rata-rata. Contohnya seperti instruksi yang bertingkat, supervisi ketat, dan meminta pertanggungjawaban pengikut, pemimpin yang membuat keputusan, komunikasi yang besar satu arah, mengidentifikasi secara operasional peran pengikut, dan memberikan petunjuk secara jelas dan rinci mengenai tugas yang harus dijalankan oleh karyawan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan memberitahu. Gaya kepemimpinan ini yaitu perilaku tugas dan perilaku hubungan di atas rata-rata. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin menjelaskan keputusan dan memberikan peluang untuk menjelaskan klasifikasi tugas kepada para pengikut. Ciri-cirinya yaitu mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi level kemampuan. Yang kedua, peluang untuk klarifikasi, menjelaskan para peran pengikut. Yang ketiga, memimpin membuat keputusan dan menjelaskan keputusan serta memungkinkan. Yang selanjutnya menyediakan petunjuk mengenai siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengenai mengapa tugas atau perintah yang harus dijalankan oleh para pengikut. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan partisipasi. Gaya kepemimpinan ini merupakan karakteristik perilaku hubungan di atas rata-rata dan perilaku tugasnya di bawah rata-rata. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberikan ide-ide kepada para pengikutnya dan memfasilitasi pembuatan keputusan kepada para pengikutnya. Ciri-ciri kepemimpinan ini adalah sebagai berikut. Contohnya, memfokuskan kegiatan untuk mencapai hasil, membagi tanggung jawab untuk membuat keputusan dengan para pengikut, mengikut sertakan karyawan dan dalam konsekuensi tugas untuk meningkatkan komitmen dan motivasi, menggabungkan dan pembuatan keputusan memimpin dari karyawan, menentukan langkah-langkah berikutnya, memberikan dorongan dan dukungan, mendorong untuk melakukan masukan,
serta aktif mendengar apa yang dikembangkan oleh para karyawan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan delegasi. Gaya kepemimpinan delegasi, perilaku, tugas, dan hubungan di bawah rata-rata. Pada gaya kepemimpinan delegasi, pemimpin memberikan tanggung jawab dan pembuatan keputusan serta pelaksanaan aktivitas kepada para pengikutnya, yakni pada pengikut, dan tanggung jawabnya itu dibebankan kepada para pengikutnya serta pembuat keputusan juga dibuat oleh para pengikutnya. Itu adalah gaya kepemimpinan delegasi. Ciri-cirinya yaitu mendengar untuk mengevaluasi perkembangan, mendelegasikan tugas dan aktivitas, pengikut membuat keputusan, mendorong kebebasan untuk mengambil resiko, supervisi longgar, memonitor aktivitas, memperkuat hasil, dan selalu mudah dihubungi. Selanjutnya, karakteristik pemimpin masa depan. Yang pertama, berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, yaitu harus jujur, karena keimanan adalah tonggak utama seseorang untuk berbuat adil, jujur, sabar, tekun, dan rendah hati, dan suci pikirannya dan suci lahir batinnya. Yang kedua adalah jujur. Jujur adalah kunci agar seorang pemimpin dapat dipercaya oleh orang banyak, sehingga orang banyak akan percaya kepada pemimpin. Yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati harus dimiliki oleh seorang pemimpin guna tetap menghargai bawahannya yang notabene merupakan sesama manusia. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin adalah tonggak awal kesuksesan karena tidak ada sukses tanpa disiplin. Yang kelima adalah tegas dan inisiatif. Ketegasan adalah membuat keputusan atau mengambil keputusan atas dasar keyakinan tertentu dan dengan didukung data yang kuat. Berinisiatif berarti bahwa seseorang pemimpin harus mampu membuat gagasan baru atau pemikiran tertentu atas suatu hal. Yang keenam adalah selalu belajar, karena dengan selalu belajar, pemimpin akan menghasilkan kemampuan-kemampuan baru atau pengetahuan-pengetahuan baru yang akan berguna bagi lembaga. Yang ketujuh adalah mahir berkomunikasi. Ini adalah modal utama agar terciptanya hubungan harmonis antara pemimpin dengan bawahan, karena hubungan atau komunikasi itu sangat penting untuk menyalurkan komunikasi, instruksi, nasihat, saran, ide, berita, informasi, dan bimbingan yang disampaikan. Yang kedelapan, mampu memotivasi. Sebagai seorang pemimpin harus membangun rasa percaya diri. Selanjutnya yaitu persyaratan menjadi kepala sekolah. Nah, di sini ada kualifikasi umum dan juga kualifikasi khusus. Untuk kualifikasi umum, yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik yang pastinya. Yang kedua yaitu berusia maksimal 56 tahun. Terus yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar setidaknya minimal yaitu 5 tahun. Terus memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Selanjutnya yaitu kualifikasi khusus. Nah, ini ada berstatus sebagai guru. Kalau TK ya TK, kalau SD ya SD, kalau SMA juga SMA, itu menurut dengan derajatnya ya. Terus juga memiliki sertifikat pendidikan. Terus memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam mengemban amanah menjadi seorang pemimpin dalam pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugas, maka kepala sekolah ataupun madrasah dituntut untuk memiliki memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini ada beberapa yang saya sebutkan. Syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yaitu memiliki kondisi fisik yang sehat, terus memiliki stamina atau daya kerja yang antusiasme yang tinggi, terus berpengetahuan yang luas dan cakap, juga adil, terus mampu bertindak sebagai penasihat. Nah, sebenarnya ada beberapa banyak persyaratan-persyaratan menjadi seorang pemimpin, tapi itu hanya beberapa. Silakan dibaca di makalah ya.
Selanjutnya yaitu kompetensi menjadi kepala sekolah. Nah, kompetensi merupakan kerangka dasar yang dimiliki dalam rangka menciptakan proses pelaksanaan pendidikan atau kependidikan yang efektif dan juga efisien. Nah, guna mewujudkan tujuan dari lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Dalam kompetensi kepala sekolah ataupun madrasah, seorang pemimpin memiliki kriteria yang harus dimiliki. Nah, adapun kriteria yang harus dimiliki yaitu yang pertama yaitu kepribadian. Nah, kepribadian di sini yaitu harus memiliki berakhlak mulia, terus memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, terus memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah, terus bersikap terbuka, terus mengendalikan diri, yaitu tidak emosian dan lain sebagainya itu ya. Terus memiliki bakat dan juga minat dalam jabatannya. Terus yang selanjutnya yaitu manajerial. Nah, di sini yaitu ada menyusun perencanaan sekolah, terus mengembangkan organisasi sekolah, terus memimpin sekolah itu sendiri, terus mengelola perubahan dan pengembangan sekolah, menciptakan budaya dan iklim sekolah, terus mengelola guru dan juga staf, mengelola sarana dan prasarana sekolah, mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat ya maksudnya, dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali untuk manajerial. Selanjutnya yaitu kewirausahaan. Nah, di sini kewirausahaan di sini yaitu menciptakan inovasi baru, terus bekerja keras pastinya, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses, pantang menyerah, memiliki naluri kewirausahaan. Selanjutnya yaitu supervisi. Nah, supervisi di sini yaitu merencanakan, melaksanakan, dan juga menindaklanjuti dari supervisi tersebut, baik program maupun hasil dari supervisi tersebut. Yang terakhir yaitu sosial. Nah, sosial di sini yaitu lebih kepada hubungan-hubungan antar sekolah, terus kepada masyarakat, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu semua kompetensi di atas diharapkan tercermin pada diri seorang kepala sekolah. Nah, dalam melaksanakan tugas dan peranannya untuk menciptakan sekolah yang berkualitas dan juga unggul. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Semoga bermanfaat video dari kami. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.